Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat rekan-rekan pecinta konten spoiler dimanapun Anda berada. Oke bosku, pada pertemuan kita kali ini saya akan mereview satu buah film yang berjudul The Great Battle, yang mana film ini merupakan garapan dari Kim Kwang-sik yang dirilis pada tahun 2018. Serta film ini diperankan oleh Jo In-sung yang berperan sebagai Yang Man-chun, kemudian Park Sung-won yang berperan sebagai Lee Si-min, dan Nam Jong-hook, kembaran saya tentunya, yang berperan sebagai Samul. Selanjutnya ada Seo Hyun yang berperan sebagai Baek-ha, dan masih banyak lagi. Dan film ini sendiri menceritakan tentang sejarah perjuangan rakyat Ansi yang merupakan bagian dari Goguryeo dalam mempertahankan bentengnya dari serangan dinasti Ming. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, siapkan segelas kopi, posisikan zona nyaman Anda, dan let's check it out. Scene berawal diperlihatkan pada suasana perang antara dinasti Tang melawan kerajaan Goguryeo di sebuah dataran pada pegunungan Jupil, wilayah kerajaan Goguryeo. Kala itu, terlihat pasukan dari kerajaan Goguryeo yang berjumlah 150.000 orang yang dipimpin oleh Jenderal Yeon tengah menyerang pasukan dari dinasti Tang yang dipimpin oleh Kaisar Lee Si-min sebanyak 200.000 orang dan terlihat dalam posisi bertahan serta sengaja membiarkan pasukan Goguryeo menyerang begitu saja. Akan tetapi, hal itu merupakan taktik perang dari Kaisar Lee Si-min, yang akhirnya setelah pasukan dari Jenderal Yeon memasuki jantung pertahanan pasukan Kaisar Lee Si-min, keadaan kemudian berbalik di mana pasukan dari kerajaan Goguryeo dibantai habis-habisan, setelah dikepung oleh pasukan dinasti Tang dan menyebabkan banyak prajurit yang tewas dari kubu Jenderal Yeon sendiri. Singkatnya, setelah mengalami kekalahan telak tersebut dan menarik pasukannya yang tersisa, akhirnya Jenderal Yeon mengutus seorang kadet yang bernama Samul untuk berangkat ke kota Ansi dengan tujuan untuk membunuh Yang Man-chun, di mana diketahui Yang Man-chun sendiri merupakan komandan pasukan Goguryeo dari wilayah Ansi, namun dicap sebagai pengkhianat oleh Jenderal Yeon karena tidak turut serta dalam pertempuran melawan pasukan dari Kaisar Lee Si-min. Di sisi lain diperlihatkan Kaisar Lee Si-min tengah mempersiapkan bala pasukannya untuk berangkat ke wilayah Ansi, karena diketahui wilayah tersebut merupakan satu-satunya jalur memasuki jantung kota kerajaan Goguryeo, dan hal itu mengharuskan sang kaisar menaklukkan kota Ansi terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan berbekal belati pemberian dari Jenderal Yeon, akhirnya Samul berangkat menuju kota Ansi, dan di tengah perjalanan, Samul berjumpa dengan dua orang prajurit yang mengaku dari kerajaan Goguryeo, yang ternyata prajurit itu juga bertujuan menuju ke kota Ansi. Selanjutnya, setelah mereka berangkat bersama, akhirnya tibalah mereka di luar kota Ansi, di mana kala itu mereka melihat warga yang tengah berusaha mendorong gerobaknya dari kubangan lumpur, sehingga mereka bertiga turut membantu warga tersebut, yang ternyata salah satu warga yang mereka tolong itu merupakan komandan Ansi, yang tidak lain Yang Man-chun sendiri, beserta perwiranya yang bernama Chu So-ji, yang kala itu tengah mendorong seorang nenek yang sudah pikun dan merupakan warga Ansi sendiri. Nah, di sini Yang Man-chun kita sebut saja Komandan Man-chun ya, biar keren dikit. Dalam scene tersebut, Chu So-ji terlihat membunuh dua orang prajurit Goguryeo yang menemani Samul tadi, karena ternyata prajurit tersebut merupakan mata-mata yang sengaja dikirim oleh Kaisar Lee Si-min, yang dimana mata-mata itu sendiri telah diketahui oleh Komandan Man-chun beserta Chu So-ji. Sementara Samul dibiarkan hidup setelah menjelaskan bahwa dirinya ternyata merupakan seorang pemuda Ansi yang berasal dari klan Elbul, yang akhirnya Samul dibuat pingsan kemudian dibawa masuk ke kota Ansi. Singkatnya, di dalam kota Ansi, terlihat Samul kemudian diperkenalkan oleh Komandan Man-chun kepada para perwiranya. Kemudian di saat itu juga, Samul kemudian diberikan kepercayaan untuk menempati posisi sebagai pembawa bendera perang Ansi, dan sontak kala itu membuat Samul berterima kasih kepada sang komandan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesehariannya di kota Ansi, Samul diam-diam memperhatikan perilaku Komandan Mancun yang terlihat sangat ramah dan sangat dekat serta peduli dengan rakyatnya. Begitupun dengan rakyat Ansi yang sangat menghormati dan menyukai komandannya, sehingga hal itu Samul sedikit ragu dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Komandan Mancun yang ternyata tidak terlihat seperti seorang pengkhianat seperti apa yang dikatakan oleh Jenderal Yeon kepada Samul kala itu. Selang beberapa hari, akhirnya tibalah pasukan dari dinasti Tang yang dipimpin langsung oleh Kaisar Li Shimin yang terlihat di luar tembok benteng pertahanan kota Ansi yang kala itu bermaksud untuk menaklukkan Ansi, di mana saat itu juga Komandan Mancun bersama para pasukannya tengah bersiap menghadapi tentara dari Kaisar Li Shimin. Dikala Komandan Mancun tengah bersiap-siap ke medan perang, dirinya menyempatkan menyuruh Samul untuk merapikan jenggotnya dengan menggunakan belati milik Samul yang seketika membuat Samul menjadi tegang, karena hal itu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melaksanakan misinya sesuai perintah dari Jenderal Yeon. Ternyata hal itu sudah diketahui oleh Komandan Mancun yang sontak kala itu membuat Samul menjadi kaget bukan kepalang, di mana Komandan Mancun mengatakan kepada Samul bahwa sekarang bukanlah waktunya dan akan memberikan kesempatan kepada Samul di lain hari. Sembari dirinya bergegas menuju ke benteng pertahanan dan memerintahkan kepada Samul saat itu juga untuk membawa bendera perang dan tetap berada di dekatnya, yang kala itu bermaksud untuk mencairkan suasana tegang akibat kejadian yang baru saja terjadi. Selanjutnya di benteng pertahanan kota Ansi, terlihat pasukan Komandan Mancun tengah bersiap-siap menghadapi serangan pasukan dari Kaisar Li Shimin yang berjumlah 200.000 orang. Namun dengan berbekal semangat dari Komandan Mancun, akhirnya meskipun dengan berjumlah 5.000 orang prajurit Goguryeo dari Ansi, walhasil mereka tetap semangat dan mempertahankan benteng Ansi dari serangan yang akan dilakukan oleh pasukan Sang Kaisar. Hingga akhirnya perang pun tak dapat terelakkan, di mana Sang Kaisar Li Shimin bersama pasukannya terus menggempur benteng pertahanan Ansi kala itu. Akan tetapi, karena semangat dan strategi tempur yang hebat dari Komandan Mancun, disertai benteng yang kokoh, justru pasukan Sang Kaisarlah yang menjadi kewalahan dibuatnya, dan membuat Sang Kaisar mau tidak mau harus menarik pasukannya kembali dengan tujuan untuk menyusun strategi baru dan menaklukkan benteng pertahanan Ansi. Setelah pertempuran tadi, terlihat Samul bertanya kepada Komandan Mancun, mengapa dirinya hanya membiarkan Samul mencoba untuk membunuhnya dan tidak melawannya sama sekali, bahkan tidak membunuhnya setelah mengetahui maksud dan tujuan dari Samul sendiri. Dan disinilah Komandan Mancun mengatakan kepada Samul bahwa tidak ada gunanya membunuh Samul karena Komandan Mancun sendiri telah banyak mendapatkan luka yang disebabkan dari mata-mata Jenderal Yeon dibandingkan luka yang didapatkan dari medan perang. Dan bahkan jika Samul dianggap gagal dalam menjalankan misinya, maka Jenderal Yeon akan mengutus orang lain untuk melanjutkan misi Samul. Di sini pula diperlihatkan Komandan Mancun menjelaskan kepada Samul bahwa dirinya menentang perintah Jenderal Yeon karena sang jenderal telah membunuh Raja Goguryeo, yaitu Raja Yongyu, serta dirinya tidak ikut serta dalam aliansi Jenderal Yeon untuk perang melawan Kaisar Li Shimin di Gunung Jupil, karena semua itu merupakan hal yang sia-sia saja, di mana terbukti pasukan Goguryeo kala itu banyak yang gugur di medan perang dan mengakibatkan kekalahan telak di pihak Goguryeo itu sendiri. Di saat keduanya masih berdebat, tiba-tiba pasukan Kaisar Li Shimin kembali menyerang benteng Ansi, yang kala itu terlihat menggunakan menara kayu untuk menembakkan panah berapi, yang sempat membakar beberapa rumah warga dan juga berhasil menerobos ke benteng pertahanan prajurit Ansi. Dan hal itu sempat membuat Komandan Mancun beserta pasukannya menjadi kewalahan. Dan terlihat pula Kaisar Li Shimin dengan angkuh mengatakan bahwa malam ini yang Mancun beserta Ansi akan musnah.
Namun lagi-lagi dengan semangat yang hebat ditambah kepiawaian Komandan Mancun dalam memanah, dirinya kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk melemparkan kantung minyak ke arah menara kayu pasukan Kaisar Li Shimin. Dan akhirnya membuat semua menara kayu tersebut menjadi terbakar, yang menyebabkan prajurit sang Kaisar turut terbakar di dalamnya. Begitu juga dengan prajurit Kaisar Li Shimin yang masih tersisa, akhirnya berhasil dipukul mundur oleh tentara Ansi, yang saat itu membuat sang Kaisar hanya diam tak berkutik melihat kehebatan Komandan Mancun dan anak buahnya dalam mempertahankan benteng Ansi. Poin 2-0 untuk yang Mancun. Hahai. Namun di saat yang sama, Komandan Mancun juga terkena tombak di dadanya, yang kala itu membuat dirinya terkapar tak berdaya. Di saat perwira pasukan Kaisar Li Shimin datang dan ingin menebasnya, untungnya San Mul dengan cepat datang dan menusuk perwira tersebut hingga tewas, yang dimana saat itu juga Komandan Mancun terlihat sudah tidak sadarkan diri. Singkatnya, setelah 4 hari berlalu, akhirnya Komandan Mancun tersadar dari pingsannya. Dan saat itu juga dirinya langsung bertanya kepada perwiranya terkait peperangan melawan Kaisar Li Shimin. Dan saat itu perwira Chu Shoji menjelaskan kepada Komandan Mancun bahwa Kaisar Li Shimin menarik pasukannya kembali setelah kekalahannya di malam itu. Di sini pula diperlihatkan Komandan Mancun berterima kasih kepada San Mul karena telah menyelamatkan nyawanya kala peperangan berlangsung saat itu. Di scene berikutnya diperlihatkan Kaisar Li Shimin mengutus seorang cenayan untuk mendatangi Komandan Mancun sambil membawa buksu Raja Suci Jumong, di mana cenayang tersebut sebelumnya merupakan cenayan dari kerajaan Goguryeo yang terlihat bersama Jenderal Yeon di awal scene tadi. Namun kala itu dirinya memilih membelot dan berpihak kepada sang Kaisar, yang ternyata cenayan yang bernama Simi tersebut merupakan mantan tunangan Komandan Mancun. Wow, nampaknya ada yang lagi CLBK nih. Lanjut, saat itu Simi mengatakan kepada Komandan Mancun bahwa kedatangannya ke Ansi bertujuan untuk menyampaikan maksudnya menyampaikan pesan dari Kaisar Li Shimin. Yang dimana dalam pesannya, sang Kaisar memberi pilihan kepada Komandan Mancun bahwa sebelum serangan terakhirnya, sang Kaisar menawarkan agar Komandan Mancun menyerah dan membiarkan sang Kaisar melewati Ansi untuk selanjutnya memasuki ibu kota kerajaan Goguryeo, dan sang Kaisar berjanji akan memberikan apa saja kepadanya. Namun jika Komandan Mancun memilih untuk bertahan, maka setelah bukit tersebut selesai dibangun, sang Kaisar tidak segan-segan untuk meratakan Komandan Mancun beserta seluruh Ansi. Karena pada waktu itu, Kaisar Li Shimin tengah membangun bukit tanah yang lebih tinggi dari benteng Ansi untuk menyerang Ansi secara penuh, karena serangan tersebut merupakan serangan terakhir dari sang Kaisar. Namun saat itu, Komandan Mancun mengatakan kepada Simi bahwa dirinya akan berusaha mempertahankan keadaan seperti sekarang ini, di mana dirinya beserta pasukannya akan mempertahankan benteng Ansi dan mencegah Kaisar Li Shimin beserta pasukannya masuk ke ibu kota meskipun dirinya harus mati. Di saat pembangunan masih berjalan, terlihat Komandan Mancun beserta perwiranya memikirkan cara selanjutnya untuk mempertahankan benteng Ansi, yang mana kala itu Paso yang merupakan perwira pasukan berkuda Ansi menawarkan diri untuk menyerang langsung ke jantung pertahanan Kaisar Li Shimin, yang artinya dirinya bersama pasukannya akan menyerang langsung ke tenda tempat sang Kaisar berada. Hingga malam pun tiba, Paso beserta pasukannya memasuki wilayah Kaisar Li Shimin dengan maksud untuk membunuhnya di tenda tempat sang Kaisar beristirahat. Namun ternyata misinya itu rupanya diketahui oleh sang Kaisar, di mana kala itu tidak ada seorang pun berada di tenda tersebut. Bahkan Paso akhirnya dikepung oleh prajurit sang Kaisar yang menyebabkan dirinya beserta pasukannya dihujani anak panah oleh pasukan Kaisar Li Shimin. Singkatnya, Paso akhirnya kembali ke Ansi dengan penuh anak panah yang tertancap di punggungnya. Dan di saat detik-detik kematiannya, Paso mengatakan kepada Komandan Mancun bahwa terdapat mata-mata di balik serangannya, sehingga dirinya gagal melaksanakan misinya itu. Dan sesaat setelahnya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Paso pun meninggal.
Kesedihan menyelimuti suasana di malam itu juga. Terlebih lagi yang dirasakan oleh Baekha, kekasih Pasho, di mana dirinya hanya dapat histeris sambil memeluk mayat Pasho. Diketahui ternyata penyebab kematian Pasho tidak lain karena cenayang Shimi sendirilah yang telah membocorkan upaya penyerangan tersebut kepada sang kaisar sesaat sebelum Pasho berangkat untuk melaksanakan misinya. Sontak, hal itu membuat seluruh orang yang berada di sana terlihat kecewa dan marah kepada Shimi, yang kala itu juga Samul langsung menyembelih sang cenayang layaknya hewan kurban. Wow, galak juga rupanya nih si Samul. Keesokan paginya, ternyata Baekha, kekasih Pasho, nekat pergi seorang diri untuk menyerang ke pusat pertahanan Kaisar Lee Shimin. Yang tentu saja di saat itu juga Baekha pun berhasil. Maksudnya berhasil menyusul Pasho. Tentunya hal itu membuat Komandan Mancun merasa sangat terpukul, di mana dirinya harus kehilangan 2 orang perwiranya, yang mana salah satunya merupakan adik kandung dari Komandan Mancun sendiri. Singkatnya, terlihat Samul memacu kudanya berangkat menuju ke pusat kota kerajaan Goguryeo untuk menemui Jenderal Leon dengan maksud meminta bantuan. Namun, sesampainya di sana, tentu saja hal itu tidaklah mudah bagi Samul untuk meminta bantuan begitu saja. Bahkan di saat itu, Jenderal Leon malah terlihat murka dan menganggap Samul sebagai pengkhianat juga, sebab dirinya ditugaskan untuk membunuh Komandan Mancun, namun kini malah membantunya. Akan tetapi dengan penuh keyakinan, Samul menjelaskan kepada Jenderal Leon bahwa Komandan Mancun ternyata bukanlah seorang pengkhianat. Bahkan rakyat Ansi rela turut serta berjuang bersama komandannya untuk mencegah Kaisar Lee Shimin agar tidak memasuki jantung kota kerajaan Goguryeo, di mana mereka semua bertarung karena mereka menganggap dirinya bagian dari kerajaan Goguryeo. Akhirnya, ucapan Samul saat itu juga ternyata membuat Jenderal Leon terlihat luluh dan memikirkan kebenaran dari ucapan Samul tadi. Kembali di kota Ansi, di saat Komandan Mancun mengelilingi kota, dirinya melihat anak-anak yang tengah bermain dan membuat sebuah gundukan dari pasir, namun seketika ambruk setelah salah satu dari anak tersebut melubangi gundukan itu, dan dari situlah Komandan Mancun menemukan cara untuk menghancurkan bukit yang dibuat oleh Kaisar Lee Shimin, yaitu dengan cara melubangi bukit tersebut kemudian merubuhkannya. Akhirnya, Komandan Mancun memerintahkan penambangnya untuk menggali terowongan di bawah gundukan tanah yang telah dibuat oleh sang kaisar. Hingga terowongan tersebut berhasil digali dan siap untuk dirubuhkan, ternyata tiang atau pilar penopang terowongan terlalu basah, meskipun sudah dilumuri minyak, dan walhasil para penambang harus rela mengorbankan dirinya dengan cara memotong tiang penopang dengan menggunakan kapak. Dan sesaat setelahnya, bukit pun ambruk, dan seketika Komandan Mancun beserta pasukannya berhasil mengambil alih bukit tersebut. Namun sampai di situ, Kaisar Lee Shimin terlihat marah dan bukannya menyerah, dirinya malah memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk mengambil alih kembali bukit tersebut. Hingga akhirnya perang dahsyat pun tidak dapat terelakkan lagi, di mana seluruh prajurit Ansi berusaha mempertahankan bukit tanah, sementara pasukan kaisar terus menggempur pertahanan. Hingga akhirnya setelah semua persediaan amunisi tentara Ansi habis, sementara di pihak kaisar masih terus berusaha menyerang, akhirnya jalan satu-satunya, Komandan Mancun meminta busur Raja Suci Jumong yang akan digunakannya untuk memanah Kaisar Lee Shimin karena jaraknya yang cukup jauh. Dengan sekuat tenaga dan penuh harapan, Komandan Mancun akhirnya menarik busur panah tersebut dan mengarahkannya kepada sang kaisar, dan berhasil mengenai mata Kaisar Lee Shimin yang seketika membuat sang kaisar terjatuh dari kudanya. Di saat yang bersamaan, terlihat Samul beserta Jenderal Leon yang memimpin pasukan Goguryeo datang dari ibu kota dan membantu tentara Ansi, yang seketika membuat Kaisar Lee Shimin akhirnya menyerah dan memerintahkan kepada seluruh pasukannya yang masih tersisa untuk mundur. Dan di saat itu pula, film pun berakhir.
Oke bosku, demikianlah tadi alur cerita film The Great Battle, yang dimana di post credit scene-nya dijelaskan bahwa 3 tahun setelah kejadian tersebut, Kaisar Li Shimin akhirnya mati karena luka akibat terkena anak panah, dan juga sang kaisar berpesan kepada yang lain untuk tidak pernah menyerang kerajaan Goguryeo lagi. Oke bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan tetap nantikan review film selanjutnya di channel Aluel Entertainment. Jangan lupa di subscribe, serta mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat selalu.